Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di 5Seek Channel. Hai, bagaimana kabar kalian semuanya? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang seputar sejarah Nabi Adam alaihissalam. Yuk langsung aja, mari kita mulai dengan pembahasan kali ini. Inilah beberapa hadis seputar penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi SAW. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, keturunan Adam dilahirkan sesuai kandungan bumi. Ada yang putih, merah, hitam, dan ada yang campuran di antara semua. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang di antara itu. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah meniupkan ruh pada Adam, dan ketika ruh itu telah sampai di kepala, Adam bersin, lalu dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepadanya, Yarhamukallah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Shad ayat 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya tersebut jatuhlah benih yang kemudian diciptakan anak keturunannya hingga hari kiamat. Di antara kedua mata setiap manusia terdapat seberkas cahaya. Kemudian dia memperlihatkan mereka kepada Adam. Lalu Adam bertanya, wahai Tuhan, siapakah mereka? Dia menjawab, mereka adalah anak keturunanmu. Kemudian Adam melihat seseorang yang berkas cahaya di antara kedua matanya menarik perhatiannya. Lalu dia bertanya, wahai Tuhan, siapa dia? Allah menjawab, dia adalah seseorang yang hidup di akhir masa anak keturunanmu, namanya Daud. Adam berkata, wahai Tuhan, berapa usia yang engkau berikan kepadanya? Dia berkata, 60 tahun. Adam berkata, wahai Tuhan, tambahkan umurnya dari umurku 40 tahun. Maka ketika umur Nabi Adam telah habis, malakul maut atau malaikat pencabut nyawa datang kepadanya. Dia berkata, bukankah masih tersisa umurku 40 tahun? Malaikat itu menjawab, bukankah telah engkau berikan kepada keturunanmu Daud? Adam menentang. Maka di antara anak keturunannya ada yang menentang. Adam lupa, maka di antara anak keturunannya ada yang lupa. Adam keliru, maka di antara anak keturunannya pun ada yang keliru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta. Kemudian dia berkata, temuilah mereka para malaikat dan ucapkanlah salam. Dengarkan bagaimana mereka menjawab salammu. Maka itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Lalu Adam mengucapkan kepada mereka, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga rupanya seperti Adam. Kemudian postur tubuh yang diciptakan terus mengecil hingga sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, setan menyingkir sambil menangis seraya berkata, celakanya aku, anak Adam diperintahkan sujud lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, namun aku membangkang, maka bagiku neraka. Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ayat berikut, tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang ayat tersebut, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Darinya dia keluarkan anak keturunannya. Lalu dia berfirman, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga dan mereka akan beramal dengan amal penghuni surga.
Kemudian Allah mengusap punggung Adam dan mengeluarkan darinya anak keturunannya. Lalu dia berkata, "Aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni neraka dan mereka akan melakukan perbuatan ahli neraka." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu apa gunanya amal?" Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, maka dia akan menjadi orang itu beramal dengan amal penghuni surga. Dia tetap melakukan perbuatan penghuni surga hingga meninggal, lalu dia akan masuk surga. Dan jika Allah telah menciptakan penghuni neraka, dia akan menjadikan orang tersebut melakukan perbuatan penghuni neraka. Dan dia terus melakukan perbuatan penghuni neraka hingga kematiannya tiba dan kemudian dia akan masuk neraka." Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar, dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah para nabi?" Beliau bersabda, 124.000. Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul dari mereka?" Beliau menjawab, 313. Jumlahnya banyak. Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah SAW, siapa yang pertama di antara mereka?" Beliau menjawab, "Adam." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi yang diutus?" Beliau menjawab, "Iya, dia diciptakan oleh Allah dengan tangannya, kemudian ditiupkan ruh padanya, kemudian setelah itu rupanya dibentuk." Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tentang kisah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW menemui Adam di langit dunia. Lalu Adam berkata kepadanya, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Tetapi di sebelah kanan kirinya terdapat sekumpulan orang. Apabila dia melihat orang-orang di sebelah kanannya, dia tertawa. Akan tetapi apabila dia melihat orang-orang di sebelah kirinya, dia menangis. Kemudian aku berkata, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Jibril berkata, "Dia adalah Adam dan mereka adalah anak keturunannya. Jika dia melihat sebelah kanannya, yang mereka adalah penghuni surga, maka dia tertawa. Sedangkan jika dia melihat sebelah kirinya, yang mereka adalah penghuni neraka, dia menangis." Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan rupanya." Dan itulah beberapa hadis penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan semoga senantiasa kita mengingat kembali makna penciptaan Nabi Adam alaihissalam, karena dengan kita mengingatnya tentu kita mengingat jati diri kita sendiri, untuk apa kita diciptakan dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.